Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Selamat datang dalam pembahasan pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Bapak dan Ibu, pendidikan yang berpihak pada murid itu seperti apa ya? Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Pendidik harus bisa memberikan kemerdekaan belajar pada murid. Artinya, murid diberikan kebebasan untuk dapat mengembangkan ide, berpikir kreatif, serta mengembangkan bakat dan minatnya. Dalam proses menuntun, murid memang diberikan kebebasan dalam belajar. Namun, pendidik harus berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar murid dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Salah satu indikator keberhasilan terwujudnya merdeka belajar adalah proses pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah suatu proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dan kemampuan murid dalam pembelajaran. Pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu dengan memberi kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapat, memberi kebebasan dalam membangun sendiri pengetahuannya, dan kebebasan dalam memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Pembelajaran yang berpihak pada murid memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri. Agar murid mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan, kita sebagai pendidik dapat membantu murid dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Dalam proses pembelajaran di kelas, murid harus diberikan kebebasan dalam belajar. Namun, tetap diperlukan tuntunan dan arahan dari pendidik agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, yaitu berorientasi pada murid. Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik seyogyanya mampu memahami kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh murid, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh murid. Untuk mengetahui kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh murid, pendidik harus melakukan asesmen agar pendidik dapat menyusun tujuan pembelajaran, program pembelajaran, dan bentuk evaluasi yang sesuai dengan karakteristik murid. Dan karakteristik yang ketiga yaitu kodrat keadaan murid. Kodrat keadaan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal. Yang pertama, kodrat alam, dan yang kedua, kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam merupakan kodrat dasar murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman yaitu bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan ini bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.
Dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, pendidik harus berpegang pada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkareso, Tutwuri Handayani. Dengan demikian, pendidikan yang berpihak pada murid harus dilaksanakan dengan baik, agar dapat terwujud manusia yang merdeka. Bapak dan Ibu Guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada murid? Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.